Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Praktik Statistik akan menjelaskan mengenai analisis regresi berganda yang beranggotakan yang pertama yaitu Aprilia Wandasari, yang kedua Novia Elok Chandra Basuki, yang ketiga Dwi Darmawan, dan keempat Izatul Livada. Langsung saja, yaitu materi yang pertama mengenai pengertian analisis regresi ganda. Regresi berganda adalah model regresi atau sejenis prediksi dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau predictor. Istilah ini disebut dengan multiply regression. Analisis regresi merupakan suatu model atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Analisis regresi linear multiply atau berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen, variabel bebas atau X, terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau Y. Model regresi ganda. Model regresi ganda. Regresi ganda digunakan untuk menganalisis hubungan kausal beberapa variabel bebas atau X terhadap suatu variabel tergantung atau Y. Model yang digunakan untuk analisis regresi ini sebagai berikut, yang dimana Y adalah variabel dependen, A sama dengan konstanta, B1, B2, dan Bn adalah koefisien regresi, X1, X2, dan Xn adalah variabel dependen, E adalah error atau residu. Berikutnya adalah asumsi analisis regresi ganda. Sebelum melakukan analisis regresi ganda, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi dengan melalui uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji normalitas, di mana yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala tersebut. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Dalam model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kelima adalah uji autokorelasi. Khusus untuk data time series, persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Jenis-jenis regresi ganda. Berikut 5 jenis regresi berganda. Yang pertama adalah regresi linear berganda. Adalah model regresi berganda jika variabel terikat berskala, data interval atau rasio, atau kuantitatif atau numerik. Yang kedua adalah regresi logistik berganda. Adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Dikotomi artinya bentuk kategorik dengan jumlah kategori sebanyak 2, misalnya laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, dan lain-lain. Yang ketiga adalah regresi ordinal berganda. Adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal. Yang keempat adalah regresi multinominal berganda. Adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari satu variabel. Yang kelima adalah regresi data panel berganda. Adalah analisis yang digunakan dalam penggabungan data antara time series dan cross section atau data panel. Saya akan menjelaskan langkah-langkah uji analisis regresi linear ganda dengan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja baru pada program SPSS. Yang kedua, klik variable view pada SPSS data editor. Yang ketiga, pada kolom name, ketik score_test pada baris pertama, ketik membolos pada baris kedua, dan ketik nilai pada baris ketiga. Pada kolom desimal, ketik 0 untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Pada kolom label, ketik skor tes kecerdasan untuk baris pertama, ketik frekuensi membolos pada baris kedua, dan ketik nilai ujian pada baris ketiga. Ketik data view pada SPSS data editor. Ketik datanya seperti data yang telah ditulis sebelumnya. Dari menu SPSS, pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear.
maka akan muncul kotak dialog seperti berikut. Masukkan variabel nilai ujian ke kolom dependen dan masukkan variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos ke kolom independen. Pada metode, kita pilih metode stepwise. Klik statistik, klik pilihan estimate, model fit, dan deskriptif. Kemudian klik continue. Lalu klik OK untuk mengakhiri perintah. Maka akan muncul output sebagai berikut. Penjelasan output pertama yaitu deskriptif statistik. Pada bagian ini merupakan tabel yang menyajikan deskriptif data masing-masing variabel yang meliputi rata-rata, standar deviasi, dan jumlah data. Penjelasan output bagian kedua yaitu correlation. Pada bagian ini merupakan matrik korelasi antara variabel skor tes kecerdasan dengan nilai ujian diperoleh R sama dengan 0,860 dengan probabilitas sama dengan 0,00 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak, yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian. Variabel frekuensi membolos dengan nilai ujian R sama dengan min 0,848. Tanda negatif menggambarkan hubungan yang berlawanan, yang artinya semakin sering membolos maka akan semakin kecil nilai yang diperoleh. Penjelasan output bagian ketiga yaitu variabel enter remove. Pada tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos sebagai prediktor, dan metode yang digunakan adalah stepwise. Penjelasan output bagian keempat yaitu model summary. Pada model 1 untuk menjelaskan besarnya nilai korelasi antara skor tes kecerdasan dengan nilai ujian, yaitu sebesar 0,860, dan penjelasan besarnya prosentase pengaruh variabel skor tes kecerdasan terhadap nilai ujian yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari pengukuran R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi pada model 1 sebesar 0,740 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau skor tes kecerdasan terhadap variabel terikat yaitu nilai ujian adalah sebesar 74%. Pada model 2, untuk menjelaskan besarnya nilai korelasi antara skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian, yaitu sebesar 0,936, dan menjelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos terhadap nilai ujian, yaitu sebesar 0,876 atau 87,6%. Sehingga dapat disimpulkan besarnya pengaruh skor tes kecerdasan terhadap nilai ujian sebesar 74% dan pengaruh frekuensi membolos terhadap nilai ujian yaitu 13,6%. Penjelasan output bagian kelima yaitu ANOVA. Pada bagian ini menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos secara simultan terhadap nilai ujian. Dari output pada model yang kedua terlihat bahwa F hitung sama dengan 31,853 dengan tingkat signifikasi atau probabilitas 0,000 kurang dari 0,05. Maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi nilai ujian. Penjelasan output bagian ke-6 yaitu koefisien. Pada tabel koefisien, pada kolom B, pada konstanta A adalah 55,780. Skor tes kecerdasan yaitu B1 adalah 0,527 dan frekuensi membolos yaitu B2 adalah min 2,33. Frekuensi membolos yaitu B2 adalah min 2,344. Berdasarkan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa konstanta sebesar 55,780. Koefisien regresi
sebesar 0,527 dan koefisien regresi sebesar min 2,233.